Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Fitra dari kelas 2B. Di sini saya akan mereview materi hukum pidana pertemuan ke-15 yang diajarkan oleh Profesor Dr. Hajah Haini Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. M. Rendiari Dayandi SHMH. Bab 7. Alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana Fluitics Golden, yaitu alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan memenuhi rumusan delik delik atau TP, tetapi tidak dapat dipidana. Alasan seseorang tidak dapat dipidana karena perbuatan yang memenuhi rumusan TP tidak merupakan TP karena tidak bersifat melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan TP sehingga pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena tidak ada kesalahan. Atas dasar itulah doktrin ilmu hukum membedakan atas alasan pembenar dan alasan pemaaf. Alasan pembenar, Rechtvaardigheidsgrond atau Feit justifikatif, yaitu alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan sehingga menjadi perbuatan yang dibenarkan. Alasan pembenar terbagi dalam 1. Alasan pembenar umum terdiri dari A. Paksa overmatch atau keadaan darurat atau noodtoestand diatur dalam pasal 48 KUHP. B. Bela paksa noodhuur pasal 49 KUHP. C. Melaksanakan perintah undang-undang wettejigs voorschrift pasal 50 KUHP. D. Perintah jabatan yang sah bevoeggegeven Abtelig Bevel pasal 51 ayat 1 KUHP. Alasan 2. Alasan pembenar khusus terdiri dari dokter dan para saksi yang menghadiri perkelahian tanding pasal 186 ayat 1 KUHP. B. Pencemaran demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri pasal 310 ayat 3 KUHP. Yang C. Yang dihina dengan putusan hakim menjadi tetap dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan pasal 314 KUHP. 3. Alasan pembenar di luar undang-undang. Hukum disiplin, tuchtrecht dan orang tua atau guru. B. Kewenangan jabatan beroefrecht dari dokter, apoteker, penyelidikan ilmiah atau vivsecti. C. Fungsi negatif dari sifat melawan hukum material atau onterke atau negatif van material. Maderechtelijkheid misalnya Ares Hoog Red tentang dokter hewan, Jo putusan MA tentang Marcus Effendi. B. Alasan pemaaf, Schuld uitzonderingsgrond atau Feits de excuus, yaitu alasan yang meniadakan kesalahan pelaku TP sehingga pelaku yang melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum tidak dipidana karena ada kesalahan. Alasan pemaaf terdiri dari 1. Alasan pemaaf umum. 2. Ketidakmampuan bertanggung jawab. 1. Alasan pemaaf umum. A. Ketidakmampuan bertanggung jawab atau Rekeningvatbaarheid pasal 44 KUHP. B. Daya paksa dalam arti sempit overmatch in engine pasal 48 KUHP. C. Bela paksa yang melampaui batas atau noodhuur excess pasal 49 ayat 2 KUHP. D. Perintah jabatan yang tidak sah atau onbevoeggegeven Abtelig Bevel pasal 51 ayat 2. Tidak mampu bertanggung jawab daya paksa dalam arti sempit, bela paksa yang melampaui batas perintah jabatan yang tidak sah. 2. Alasan pemaaf khusus yaitu mempersiapkan atau melancarkan perubahan ketenegaraan dalam arti umum pasal 110 ayat 4 KUHP. 3. Alasan pemaaf di luar undang-undang. A. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B. Alasan penandaian pidana putatif. B. Daya paksa atau overmatch diatur dalam pasal 48 KUHP tapi tidak memberikan pengertian karena itu harus dicari dalam MVT yang menjelaskan bahwa daya paksa adalah setiap kekuatan, setiap paksaan, setiap tekanan yang tidak dapat ditahan. Dalam dokter yang dipaksa dibedakan dalam A. Daya paksa absolut atau vis absoluta, yaitu daya paksa yang sama sekali tidak dapat ditahan secara fisik maupun psikis. B. Daya paksa relatif atau
vis compulsiva, yaitu daya paksa yang masih dapat ditahan dengan berbuat lain, tetapi tidak melakukan perlawanan sehingga tidak perlu dilawan. Daya paksa dibagi tiga bentuk, yaitu pertama, pertentangan antara dua kepentingan hukum. Contoh Ares Papan Karnendes. 2. Pertentangan antara kepentingan hukum dengan kewajiban hukum. Contoh Optician Ares 1932. 3. Pertentangan antara dua kewajiban hukum. Contoh dipanggil untuk menghadap kedua tempat pengadilan yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. C. Bela paksa atau nolduer. Bela paksa nolduer diatur dalam pasal 49 ayat KUHP yang disebut alasan menghapus atau penindaian pidana pidana. Syarat-syaratnya: perbuatan harus terpaksa dilakukan untuk pembelaan yang sangat perlu karena tidak ada jalan lain. 2. Perbuatan tersebut dilakukan karena serangan yang sekonyong-konyong atau mendadak dan seketika itu juga. 3. Pembelaan itu dapat dilakukan untuk kepentingan hukum yang ditentukan secara limatif, yaitu pertama, diri sendiri atau orang lain, kedua B, kehormatan, kesusilaan sendiri atau orang lain, C. Harta benda sendiri atau orang lain. Bela paksa yang melampaui batas, nolduer excess, diatur dalam pasal 49 ayat 2, yaitu berupa melampaui batas pembelaan yang diperlukan. Pembelaan yang dilakukan sebagai akibat langsung dari guncangan jiwa yang hebat. Guncangan jiwa yang hebat itu diakibatkan oleh adanya serangan. Jadi antara guncangan jiwa yang hebat dengan serangan atau ancaman serangan harus ada hubungan yang kausal. Melampaui batas pembelaan dapat terjadi karena alat yang digunakan dalam pembelaan atau cara pembelaan terlalu keras, misalnya yang menyerang memukul dan sepotong kayu dengan sepotong kayu, tapi yang diserang memukul kembali dengan sepotong besi yang diserang. Sebetulnya dapat melarikan diri atau mengelak dari ancaman serangan, tapi dia lebih memilih pembelaan. Nolduer excess harus dilakukan dalam hal adanya guncangan jiwa yang hebat, perasaan takut, khawatir, atau bingung, perasaan marah yang sangat. Bela paksa dapat dijadikan alasan pemaaf dan bukan pembenar. D. Melaksanakan ketentuan undang-undang, disebut juga wettergik voorschrift yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Syarat melaksanakan perintah undang-undang adalah: A. Harus ada perbuatan melaksanakan undang-undang untuk kepentingan umum. B. Perbuatan tidak terbatas pada perintah undang-undang saja, tapi juga atas wewenang yang diberikan undang-undang. C. Perbuatan harus patut, wajar, dan masuk akal. Perbuatan yang masuk kategori melaksanakan undang-undang bersifat melawan hukum sehingga masuk dalam alasan pembenar. E. Melaksanakan perintah kejabatan, disebut juga amtelijke bevel yang dibedakan dalam A. Melaksanakan perintah jabatan yang sah pasal 51 ayat 1 KUHP. Melaksanakan perintah jabatan yang tidak sah pasal 51 ayat 2 KUHP. Seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang sah, perbuatan dianggap tidak melawan hukum sehingga perbuatannya tidak dapat dipidana. Perintah jabatan dianggap sah apabila ada hubungan jabatan antara pemerintah dengan yang diperintah. B. Kewenangan yang memberi perintah harus sesuai dengan jabatan yang bersifat hukum publik. C. Perintah jabatan yang diberikan harus dipermasuk dalam lingkungan kewenangan jabatan. Alasan penghapus di luar undang-undang terdiri dari: A. Diatur dalam jurisprudensi, yaitu fungsi negatif dari sifat melawan hukum material Ares dokter hewan. 2. Tidak ada kesalahan sama sekali atau taksi. B. Dengan menggunakan alasan pembenar, yaitu hukum disiplin atau tuchrecht. 2. Persetujuan atau izin dari orang yang dirugikan. 3. Dengan menggunakan alasan pemaaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.